cinta kasih, kuserahkan setangkai bunga ini untuk kau bawa pergi. Ku nyanyi haleluya, Bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Tapi jangan konten di foto mesti cah. Mau dekat kok. Yang berkuasa. Ya. Tuh, 60 kali pas ini tuh, Mas. Mas. Mana Mas, Mas? Jangan kau
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih kepada Tuhan, jiwaku diselamatkannya, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni, karena dosaku diampuni. Aku mau mengikut Yesus dan mau turut perintahnya. Walau apapun terjadi, takkan goncang hatiku. Karena hanya pada Yesus hidupku diselamatkan. Karena hanya pada Yesus dosaku diampuni. Oh betapa sukacita ku mendengar sabdanya yang memberikan kedamaian bagi umat manusia.
kami dari bapak-bapak yang ada di Desa Pindo Batuan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami, kawan kami, Bapak Denny Runtuh Rambi. Semoga Bapak Denny diterima di sisi Allah Bapa di surga. Thank you, terima kasih. Terjadi takkan goncang hatiku, karena hanya pada Yesus hidupku diselamatkan, karena hanya pada Yesus dosaku diampuni. Sukacita ku mendengar sabdanya yang memberikan kedamaian bagi umat manusia, yang memberikan kedamaian bagi umat manusia. Tak percaya waktu Tuhan pasti yang kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Acara pemakaman di tempat ini akan dimulaikan. Terlebih dulu kami akan mengundang puji-pujian atau nyanyian penghiburan dari golongan gereja dan rukun keluarga besar. Dan pujian pertama, nyanyian penghiburan akan disampaikan oleh jemaat Gemibom Saitun Tambun. Sekali lagi kami mengundang jemaat Gemibom Saitun Tambun untuk membawakan nyanyian penghiburan. Puji-pujian nyanyian penghiburan yang sudah dibawakan oleh jemaat Gemibom Saitun Tambun. Dan berikut akan mendengar nyanyian penghiburan dari jemaat Advent Tambun.
masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Berikut nyanyian penghiburan akan dibawakan oleh jemaat dari Katolik Tambun. Persilahkan untuk membawakan nyanyian penghiburan. Sekali lagi keluarga besar Parutu, baik dari Tondano, dari Tambun, persilahkan untuk membawakan nyanyian penghiburan. Nyanyian penghiburan dari keluarga besar yang dari Popo. Seluruh keluarga besar yang dari Popo. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
nanti akan disampaikan oleh keluarga besar Jemaat Rayon 4 karena sekali lagi seluruh jemaat Rayon. Tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Tibalah saatnya kita akan mulaikan acara pemakaman di tempat ini. Saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara ibadah pemakaman almarhum Bapak Denny Runturambi, tutup usia 43 tahun 7 bulan 15 hari. Dan kita masuk pada acara pertama. Ada acara pertama pengumuman pemerintah desa, kedua kata hati sekaligus ucapan selamat datang mewakili keluarga, tiga riwayat hidup almarhum, dan keempat ibadah di dalam rumah, lima acara keluarga untayan kasih, enam penutupan peti jenazah dan dipindahkan ke pekarangan, ketujuh acara di pekarangan. Yang pertama penyerahan karangan bunga dari pemerintah, denominasi gereja, rukun sosial dan lain-lain, nyanyian kaum ibu umum, kata sambutan penghiburan dari pemerintah, nyanyian kaum bapak umum, penyerahan sumbangan diakonia, ucapan terima kasih dari keluarga, dan berikut penjemputan peti jenazah ke pekuburan. Dan kita masuk pada acara yang ke-8, acara ibadah singkat di pekuburan, dan 9 selesai. Dan kini kita akan masuk pada acara yang pertama, pengumuman pemerintah desa. Nanti akan disampaikan oleh Sangadi Pinono Batuan Induk, kami sebut dengan hormat Bapak Jini Poluan. Terima kasih kesempatan diberikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Camat Demuka Timur, saya sebut dengan hormat Bapak Yojo Malu SE bersama Ibu sekaligus sebagai PP PKK Kecamatan. Yang saya hormati
Bapak Gembala GPDI Bet Eden Tambun bersama Ibu yang saya hormati, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, 17 Agustus yang tidak lama lagi untuk kebersihan. Kemudian Kantipmas ya di Desa Tambun masih, kalau lihat di Polsek Nuwanga Timur grafiknya naik turun ya. Untuk itu perlu kita perhatikan seperti yang barusan terjadi di desa kita Tambun Bersatu baru-baru ini, yang di sekitar bahkan di luar daerah kita khawatir tentang Kantipmas, sebab dengan adanya undangan kita kegiatan olahraga, hal ini sepak bola yang awal-awal begitu mereka yakin sudah begitu banyak respon dan sekaligus mereka sudah mendaftarkan diri, tetapi ketika terjadi hal ini ada yang bilang dorang sotaku. Jadi untuk itu perlu kita jaga bersama, bahkan terlebih lebih khusus kejadian yang barusan terjadi di TKP-nya di Desa Pinono Batuan Barat. Katanya begini, orang masih membuat perletakan batu, usul ada, sebab kan ada, tinggal melanjutkan. Dan bilang nanti Josek ya bikin DP konsep seperti apa nanti. Untuk itu nanti masyarakat yang akan hadir mendengar seperti acara nanti. Akhirnya nanti orang jumpa lagi di tanggal 8 senam Maria. Jadi kita bilang senam itu sebab itu adalah olahraga yang penting tak bikin sakit mata. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Kami kembalikan pada tempat acara. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sangadi yang sudah menyampaikan pengumuman, dan kita masuk pada acara yang kedua, kata hati, dan sekaligus dengan ucapan selamat datang mewakili keluarga nanti akan disampaikan oleh Ibu Esther Kumonto Iman. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan anugerahnya bagi kita semua, seluruh pelayat duka saat ini boleh ada di tempat ini. Mengucapkan banyak terima kasih buat pembawa acara yang sudah memberikan kami kesempatan mewakili keluarga yang ada untuk menyampaikan kata hati keluarga dan ucapan selamat datang. Sebelumnya saya akan menceritakan bagaimana almarhum Bapak Denny Ruturambi dari awal dia mengalami sakit sampai dia merawat di rumah sakit Prof. Dr. Kandu di Malalayang. Pada tanggal 26 hari Minggu malam hampir jam 12 almarhum mengalami sakit, merasa pusing yang sebelumnya, yang sebenarnya almarhum ini yang saya dengar karena saya tidak berada di tempat. Saya ada di Tapadata, saya dengar dari orang tua dan juga keluarga-keluarga di sini bahwa dia hanya mengalami pusing, tapi tidak jatuh di tempat tidur.
kemudian menelpon bapak kami, Bapak Yunus, lalu datang ke sini bersama dengan keluarga yang ada di sekitar sini, lalu mengambil tindakan untuk membawa ke rumah sakit POM Bundayan Kota Mobagu. Tanggal 27 sekitaran jam 5:30 saya ditelepon oleh Ibu Gembala Ikuna mengatakan bahwa Bapak Denny Runturambi mengalami sakit. Ya, saya secara pribadi, ikatan keluarga adalah keponakan di anak bersaudara, karena mama saya dengan Bapak Denny adalah anak bersaudara. Saya menerima kabar ini, saya belum langsung bilang mau datang ke Kota Mobagu, karena hari itu hari Senin saya harus ke sekolah untuk menyerahkan surat keterangan lulus buat anak-anak kelas 6. Sekitar jam 11 sudah banyak keluarga yang mengantar ada di sana, banyak orang, dan almarhum ini sudah ada di ruangan IGD kalau saya tidak salah ya, IGD. Ada di situ keluarga-keluarga, orang tua, kakak, baik juga anak-anak bersaudara, teman-teman ada di sana, ada hamba Tuhan di sana. Dan dengan keadaan yang tidak berdaya, sementara dalam perawatan menunggu hasil dari pemeriksaan dokter sampai sekitaran jam 2 itu, hasil yang ditunggu saya tidak tahu kalau sudah di CT scan, tapi yang pertama keluar sebelum kita berangkat ke Manado itu hanya ronsen, hasil ronsen saja. Yang sebenarnya sebelum saya sampai keluarga sudah mendahului bahwa mendesak agar supaya almarhum itu dibawa ke rumah sakit yang ada di Manado, karena dengan keadaan mau bilang tidak sadarkan diri ya, tapi reaksi dari tangan dan kaki kanan almarhum itu ada, tangan dan kaki masih bisa bergerak ya. Sehingga setelah saya sampai di sana, orang berunding dan mengambil keputusan almarhum bawa di rumah sakit Manado. Maka dirujuklah almarhum ke rumah sakit Manado. Saya dan suami pun ikut bersama-sama berangkat dari sekitaran, kalau tidak salah jam 4 sampai jam 5 sore orang berangkat. Sebelum jam 8 orang so ada di Manado. Tapi yang duluan sampai itu mobil ambulans. Kami pun terlambat setengah jam karena kena macet di Tapeli dan Malalayang. Setelah sampai di sana, almarhum langsung dimasukkan ke ruangan untuk di ronsen, kemudian langsung ke ruangan yang satu lagi langsung di CT scan. Setelah tidak sampai 15 menit atau sekitar 20 menit hasil itu pun keluar. Saya bersama dengan istri dan juga ada papa dari Denny, Bapak Maksi, dan adik dari Daisy yaitu saudara Jendris Eman. Bersama-sama saya dengan Ibu Daisy dipanggil untuk menghadap dokter dan langsung melihat di komputer apa pemeriksaan dari dokter. Dan ternyata otak bagian sebelah kanan mengalami pendarahan, sehingga yang tidak berfungsi adalah bagian sebelah kiri. Nah itulah berhubungan, jika sebelah kanan maka yang tidak berfungsi sebelah kiri, jika sebelah kiri yang tidak berfungsi itu sebelah kanan. Dan besarnya 72 cc, hampir menutupi setengah bagian otak sebelah kanan. Kami hanya bisa berpasrah, berbagai macam upaya dilakukan, tapi begitu kuat almarhum ini, Bapak Denny ini, sampai dia masih bisa menggerakkan kaki dan tangan, sampai tangan bisa masih taruh di belakang kepala. Tingkat kesadaran dokter bilang bisa dari 1 sampai 7 sampai 15, dia ada di angka 7 ya, angka 7. Dan dokter menyampaikan bahwa harus memasang apa yang namanya itu, selang ventilator ya. Kalau tidak, berarti kami pun harus menandatangani penolakan dokter ya.
karena seperti itu rumah sakit semuanya yang ada dan khususnya yang ada di Manado. Ya, mau tidak mau keluarga harus menandatangani itu karena keadaan yang mendesak. Semalam istri bergantian dengan papa, ada juga adik masuk di dalam. Saya memang cuma sampai jam 1 ya, kemudian saya keluar jam 4 lagi kita masuk ulang di dalam. Baku-baku ganti sampai jam 5 pagi ada sekitar 3 sampai 4 dokter-dokter muda yang semua masuk di dalam. Mereka sampaikan bahwa Bapak Denny akan lanjut dengan tahap operasi. Ya, Ibu, ini harus dilakukan. Sebenarnya berat, Ibu Desi katakan kita seolah-olah tanda tangan. Artinya dia so menangis, dia so pasrah. Dia bilang dia tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga dokter katakan ibu harus mengambil keputusan. Ya, Ibu Desi mengambil keputusan sehingga karena ada satu dokter yang mengatakan seperti ini. Ya, saya bilang kalau dia mau operasi kasihan dok dengan dia keadaan lagi. Memang di sebelah kaki kiri dan kanan dia bilang iya ibu saya sudah tahu, tapi di sini kita pikirkan bapaknya masih bernyawa, jangan pikirkan hal-hal yang lain, yang penting bapak masih bisa dilihat, anak-anak, istri, orang tua masih boleh melihat itu bapak. Iya, kami pun mengatakan iya ya, sehingga Ibu Desi menandatangani dan prosesnya sampai siangnya karena saya ada urusan yang penting sekali, saya harus pulang sehingga saya pulang tengah hari. Saya bilang Ibu Desi kita semua pulang dulu, Des nanti mau balik ulang. Dia bilang sebenarnya kita berat, dia bilang kita mau bilang nggak tahu. Ibu Desi so nggak tahu mau bicara apa. Memang saya keluarga dari sini so ada yang pergi, apalagi ini kakak suami istri Adri dengan Seli. Tapi saya tidak mengatakan itu kepada Ibu Desi dan Bapak Maksi karena saya tidak tahu, saya tidak menghubungi mereka sudah berangkat ataupun belum berangkat. Ternyata setelah saya sampai di rumah sudah ada keluarga yang ke sana. Sehingga ada tertunda beberapa hari, kemudian masuklah Bapak Denny ke ruangan operasi sehingga menjalani operasi. Walaupun sebelum menjalani operasi dia harus drop, darahnya naik karena menurut diagnosa dokter dia mengalami hipertensi ya, darah tinggi karena sampai 200-an ya. Sehingga operasi dijalankan, banyak keluarga yang ada di sana, anak bersaudara ya dari Tambun banyak yang di sana, sampai di sana dorang telepon kita di Papadaka, kita tuh tidak tenang. Dia bilang sebelum mulai itu operasi, oh iyo ya, sehingga menjalani operasi ada sekitar, saya tidak tahu ada berapa jam, 2 jam, dan saya mendengar bahwa dokter mengatakan operasi ini dalam operasi berhasil, tinggal ke Manado ya. Sampai di sana orang singgah tidur di Marwasei, terus lanjut perjalanan jam 5 sampai di rumah sakit ya, sehingga jam 5 itu karena masih gelap, kita bilang tiba pagi terang sedikit baru pergi di ruangan. Sampai di ruangan Ibu Desi sudah tidak seperti yang pertama di ruangan yang IGD. Dia so ada semangat ya, so mandi, so kasih atur tuh anak-anak, karena 1 hari sebelumnya anak-anak itu sudah dibawa untuk melihat orang tua. Jadi Bapak Denny, anak-anak sudah tengok Bapak Denny sebelum menjalani operasi. Sehingga kita bilang begini Pak Ibu Desi, Des kita mau pulang nanti besok juga, kalau bagaimana dia mau sadar. Sebenarnya saya harus pulang hari itu, tapi kita lihat siapa tahu kan ini Bapak Denny mau sadar, tuh anak-anak boleh masuk di dalam mau lihat. Jadi nanti besok Jo mau bawa ini ibu mamanya Desi dengan anak-anak mau pulang supaya Ibu Desi ada leluasa artinya untuk menjaga Bapak Denny dalam perawatan. Dan kemudian saya dan suami keluar ya, ada adik saya yang menjenguk. Saya bilang ke Ibu Seli dengan Bapak Adri yang menemani terus ya, dengan Bapak Maksi, tolong jemput Akang. Nggak lama sedikit orang setelepon, Bapak Denny soalnya nggak ada ya. Saya masih dalam perjalanan mau pergi di rumah sakit ya, karena kena macet ya, kena macet. Sehingga waktu itu memang bingung ya, keluarga memang berpikir karena saya sampai Bapak Denny sudah ditaruh di lorong ya untuk dia
dilakukan menjalani beberapa tahapan sampai ke kamar mayat dan dipersiapkan sampai orang datang di sini. Almarhum menembuskan nafas terakhir pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 15.22 WITA. Sebenarnya merasa sangat berat karena kalau mau bilang sakit memang orang tahu dia memang ada sakit darah tinggi. Setia, bertanggung jawab dalam rumah tangga, itu yang kami tahu dan kami lihat. Ya, sebelumnya mau balik ke belakang ya, saya mau bercerita. Hari Sabtu sore dia ke rumah orang tua saya. Saya dan suami sempat berbincang. Dia bilang, Ngoni ada mobil boleh ketik? Ya pakai Kang. Kasihan mobil lama. Ya, Kong dia bilang cuma pakai sendiri. Saya tertawa. Kalau keadaan ngana mau perlu, saya bilang emergensi. Saya tidak tahu saya bicara begitu. Emergensi mau kamnado, nanti mau antar. Kalau saya punya brur, yang tidak ada tugas gereja. Itu yang saya katakan, dia tertawa, terus disuruh pulang. Itu hari Sabtu sore. Ya, itulah yang terjadi. Ya, karena masyarakat paling banyak tidak tahu. Ini Bapak Denny ada sakit. Lewat-lewat hari-hari pergi di Kobong, pergi di Tromol, antar anak ke kota. Tapi puji Tuhan beberapa bulan terakhir dia suka saya belajar ini Kristen, naik taksi pergi sekolah di kota Theodorus Katolik Kota Mobagu. Dan itulah yang terjadi. Kami pun mencintai, menyayangi Bapak Denny Runturambi, tapi Tuhan lebih mengasihi dan mencintai. Untuk itu kami atas nama keluarga menyampaikan ucapan selamat datang buat Bapak Gembala Pendeta Emalonda Piri bersama dengan Ibu tokoh-tokoh agama yang ada, Bapak Pendeta Salinti Dasinamo STH bersama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Pinebatuan Bersatu. Pemerintah Desa Pinebatuan Bapak Jen Poluan bersama dengan Ibu Pemerintah Desa Pinebatuan Barat Bapak Kalau Felix Rapar, seluruh perangkat desa yang ada di Desa Pinebatuan, bahkan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dumoga Timur bersama Bapak Camat Dumoga Timur selaku keluarga yang ada, yang terhormat Bapak Yoce Tumalun, Sarjana Ekonomi, kami mengucapkan selamat datang hamba-hamba Tuhan yang sudah dapat hadir, keluarga baik dari Desa Pinebatuan maupun di luar Desa Pinebatuan, dari Popok ya yang sudah dapat hadir, dari Tondano, bahkan dari mana saja kami mengucapkan selamat datang. Dan kiranya ibadah pemakaman saat ini kita semua datang untuk mengikuti acara ini dengan penuh hikmah, bahkan penghiburan dari Tuhan akan pun terus dialami oleh keluarga besar, keluarga Runturambi Iman. Dan saya percaya kita semua yang sudah ada saat ini tidak diundang oleh Tuhan, tidak diundang oleh keluarga, tapi kita semua diundang oleh Tuhan untuk datang di tempat ini dalam acara pemakaman dari almarhum Bapak Denny Runturambi. Terima kasih, itulah ucapan selamat datang dan kata hati dari keluarga. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, diserahkan kepada pembawa acara dengan ucapan terima kasih. Itulah kata hati dan ucapan selamat datang yang sudah disampaikan, dan kita lanjut kepada acara yang ketiga, pembacaan riwayat hidup almarhum akan dibacakan oleh anak tertua, yaitu remaja Christian Runturambi. Daftar riwayat hidup singkat dari almarhum Bapak Denny Runturambi. Almarhum Bapak Denny Runturambi dilahirkan di Desa Tambun atau Desa Pinebatuan pada tanggal 15 Desember 1978. Almarhum adalah anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri, yaitu
Maksi Runturambi dan Ibu Deice Tumalu. Almarhum Denny Runturambi memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Adri Runturambi yang membentuk keluarga Runturambi Mamusu. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2008, almarhum menikah dengan seorang gadis yang bernama Desi Eman yang berasal dari Desa Popok, Kecamatan Pasir Timur. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah 2 orang anak, yaitu pertama, anak laki-laki yang bernama Christian Runturambi dan sekarang berumur 13 tahun yang duduk di kelas 8 SMP Katolik Theodorus Kota Moagu, dan anak kedua yaitu seorang perempuan yang bernama Mikaela Runturambi berumur 9 tahun sekarang duduk di kelas 4 SDN 2 Tambun. Riwayat pendidikan dan pelayanan almarhum. Almarhum Denny Runturambi mengikuti pendidikan pada tingkat SD di SDN 2 Tambun dan ditamatkan pada tahun 1989, dan melanjutkan tingkat SMP di SMP 3 Dumoga dan ditamatkan pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Dumoga dan ditamatkan pada tahun 1995. Almarhum pernah dipercayakan dalam tugas pelayanan di Jemaat GPD BTN Tambun sebagai Wakil Ketua Komisi Pemuda dan Remaja sekitar tahun 2000. Almarhum aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi baik di masyarakat maupun gereja. Pada malam tanggal 27 Juni 2022, almarhum Denny Runturambi mengalami sakit dengan tiba-tiba dan dilarikan ke Rumah Sakit Pebundayan Kota Moagu untuk mendapatkan perawatan. Selama hampir 1 hari almarhum ada di Rumah Sakit Pebundayan Kota Moagu. Keluarga berinisiatif meminta pihak rumah sakit dan dokter untuk merujuk almarhum di Rumah Sakit Umum Prof. Kando Malalayang, dan pada hari itu juga almarhum dibawakan ke rumah sakit di Kota Manado. Selama 5 hari almarhum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kando Malalayang dan menjalani operasi karena penyakit hipertensi yang dialami almarhum yang membuat almarhum tidak sadarkan diri. Segala upaya telah dilakukan keluarga dengan anjuran dokter yang ada di rumah sakit untuk menyembuhkan almarhum. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 15.22 WITA, almarhum mengembuskan nafas terakhir didampingi istri, anak, kakak, dan orang tua. Dengan kebaikan Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan agar istri dapat bersama dengan suami tercinta, karena pada tanggal 28 Juni 2022 usia perkawinan almarhum bersama istri Ibu Desi Eman berusia 14 tahun, namun harus ada di rumah sakit untuk menjaga serta merawat almarhum yang sudah tidak berdaya. Tuhan pun berkehendak lain dan memanggil pulang orang yang kami kasih, Bapak Denny Runturambi, dengan menutup usia pada umur 43 tahun 7 bulan 14 hari. Sebagai istri, anak, orang tua, serta saudara, merasa sangat kehilangan sosok seorang suami, papa, adik, dan saudara yang begitu baik dan perhatian bagi keluarga. Seorang pekerja keras dan setia serta bertanggung jawab dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kami mengaminkan apa yang Tuhan buat bagi kami keluarga itu baik adanya. Selamat jalan suamiku, selamat jalan papa, selamat jalan anakku, selamat jalan adikku, selamat jalan Pak Ade, selamat jalan saudaraku. Kebaikan hatimu tak akan kami lupakan dan akan kami kenang sepanjang masa, karena kenangan kepada orang benar akan mendatangkan berkat.
Demikian pembacaan riwayat hidup singkat almarhum Bapak Denny Ruturami. Diucapkan terima kasih. Itulah bacaan riwayat hidup yang sudah dibacakan oleh anak Christian Ruturami, dan kita menanjak pada acara yang keempat, ibadah di dalam rumah, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta M. Malonda STH sebagai Gembala Jemaat GPDI Betedan Tambun. Awali jumpa kita dengan Tuhan lewat firman Allah yang akan nanti disampaikan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan syukur kepada Yang Maha Besar Tuhan Allah yang sudah menolong kita semua kumpul di tempat ini tanpa undangan dari keluarga. Jadi menandakan bahwa undangan ini berasal dari Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyatukan kita semua, keluarga yang saya dengar tadi dari Tondano, dari Remboken, dari Popo, dari mana-mana oleh ada di sini, bahkan yang ada di wilayah Moga bersatu. Saya lihat ada hamba-hamba Tuhan dari wilayah barat, wilayah utara, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah anugerah Tuhan, pertemuan yang sangat dahsyat, pertemuan yang sangat luar biasa yang kita imani melalui acara ibadah ini. Keluarga yang sedang memangku duka, saya lihat tadi malam ada keluarga yang sudah datang pada menangis. Karena apa? Melihat si almarhum ini, Denny ini yang mendadak hilang di antara keluarga. Jadi pada kesempatan ini kita bersama-sama imani bahwa kehadiran kita bersama di tempat ini adalah anugerahnya Tuhan. Dan saudara, sekilas kesaksian mengenai ini agar kita tahu bersama bahwa pada hari Minggu sebelum ibadah di gereja dimulai, pertama-tama muncul di gereja kata dari kostor pembersih gereja, ini Pak Denny, mereka keluarga sudah ada di gereja. Karena di dalam gereja ada pekerjaan, dia kontrol jalan-jalan, melihat situasi yang ada karena sedang ada pekerjaan dari tukang membaharui plafon gereja. Pak Denny dia jalan-jalan, dia dengar ke kostor bahwa tukang-tukang kasih tahu ini pekerjaan tidak menunggu waktu lama. Kira-kira kalau bahan sudah ada semua, ada 2 minggu selesai. Ini Pak Denny dia kagum, dia bilang ini tukang-tukang ini jago gitu. Nanti kalau mereka sudah selesai, sebab keluarga ini sudah punya program mau bangun rumah, ini materialnya sebagian sudah ada, dan mereka rencana bangun rumah yang lebih bagus dari rumah ini. Namun itulah yang terjadi. Jadi tiba-tiba kira-kira pukul 11:30 saya dipanggil dari pastori, datang di tempat ini. Setibanya sini Pak Denny sudah di dalam mobil ambulans desa, sudah di situ. Lalu berangkat kami pelan-pelan Tuhan berdoa memohon kasih sayang Tuhan agar supaya Tuhan akan nanti menjamah, bahkan pada waktu bawa di rumah sakit Tuhan pakai dokter yang akan memberikan perawatan, obat-obat yang dimasukkan di tubuhnya dikuduskan oleh Tuhan. Itu doa kami dan berangkatlah mereka. Jadi paginya ada telepon dari istri, "Papi, doakan," gitu. Jadi lewat HP kita bilang kasih besar volumenya, kita berdoa. Jadi lewat HP berdoa dan terus begitu
tiba-tiba ada informasi akan dibawa ke Manado. Sebelum berangkat ke Manado, saya juga berdoa agar Tuhan kawal perjalanan tiba di Manado dengan segala selamat. Setibanya mereka di Manado, muncul handphone lagi sudah ada di Manado. Saya berdoa lagi lewat HP karena keterbatasan kami untuk berangkat tentu lewat HP ini, karena yakin doa itu sama kuasanya dengan iman kita doa. Lalu pada waktu mau masuk di ruang operasi muncul permintaan doa, bantu doa semua masuk di ruangan operasi. Saya berdoa lewat HP juga. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba beberapa menit kemudian, oh belum boleh karena naik itu darah gitu. Jadi saya bilang kalau semua kasih masuk boleh kasih informasi. Jadi kira-kira ada 1-2 jam kembali muncul informasi sudah seturun itu darah, kau boleh bawa masuk. Jadi itulah situasi yang terjadi. Dan 1 jam kemudian 1 jam lebih waktu pengoperasian tidak sampai 2 jam muncul berita sudah selesai operasi. Jadi saudara, itulah yang kami ikuti tentang keadaan dari Pak Denny yang sudah diupayakan oleh keluarga. Selain berdoa, selain merawat ke dokter, itulah yang terjadi. Jadi ada seorang ibu dari desa Popok, keluarga, mungkin tantenya si istri, ibu Desi Eman, dia bilang begini, Pak Gembala, biar mau kemana-mana, kalau Tuhan so kasih patok sampai di situ dia umur, nggak ada yang boleh lewati patok itu. Saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan, betul ibu. Jadi kalau sudah ada garis sampai di situ. Jadi saudara, kita sebagai manusia yang ada dalam dunia ini, apa yang kita imani sebagai orang percaya, berjaga-jaga di hidup kita ini agar supaya kita akan nanti lolos di dunia ini, akan beralih ke satu tempat itu yang sedang diperjuangkan oleh hamba-hamba Tuhan, memberikan spirit kepada orang beriman agar setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia dalam segala hal, agar supaya waktu kita tinggalkan dunia ini, kita akan bersama Tuhan di kerajaan yang Dia siapkan. Jadi puji Tuhan, itu pendahuluan saya pada saat ini. Saya jemput kita berdiri semua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kami bersama-sama pijati sebagai manusia ciptaan Allah yang termulia. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami ada di tempat kediaman keluarga Runturambi Eman dalam satu acara, yaitu kami sedang melaksanakan upacara pemakaman bagi almarhum Bapak Denny Runturambi yang dalam usia yang sudah disampaikan tadi 43 tahun sekian. Nanti tanggal 15 Desember digenap 44 tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami mohon agar acara ini dikawal oleh Tuhan dari awal sampai selesai, agar semua kami hadir
tidak ada terkecuali akan nanti menerima berkat yang telah dijadikan oleh Tuhan. Bahkan terlebih utama bagi keluarga akan diberi Tuhan penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami mulaikan acara ini didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Pemimpin, Kepala Gereja kami yang besar. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Saudara duduk. Oleh pembawa acara tadi memberi waktu jemaat IPD Veteran Tampung membawakan lagu penghiburan. Saya luput dengan segera boleh ada di sini. Di manakah itu? Tentu di kerajaan surga. Jadi pada kesempatan ini saya tidak ragu-ragu berkhotbah, sebab dalam acara seperti ini kami hamba-hamba Tuhan kadang-kadang mau cari bahan khotbah, kalau tak cocok orangnya berandalan, orangnya macam-macam, kok ada itu di sisi kanan Allah, padahal dia jahat. Jadi mencari bahan khotbah kadang-kadang saudara gimana cari ayat di mana ini, tetapi saya nyatakan hari ini saya tidak ragu mencari bahan khotbah. Karena apa? Orang yang sedang kita kerumuni ini sesuai dengan pembacaan riwayat hidup tadi, pernah menjadi pelayan Tuhan dan tekun. Saya saksikan keluarga ini setia sesuai dengan firman Tuhan. Pada sekali peristiwa mereka selesai panen padi di sawah. Tiba-tiba satu sore muncul satu kendaraan itu full dengan muatan itu saya lihat, oh beras. Lalu itu sopir dan kondekturnya dia bilang begini, Pak Gembala, ini bukan saya turun di sini, ini siapa punya ini bahan ini? Oh, dari keluarga Pak Deni Runturambi, itu dari Gilingan, baru habis pagiling. Jadi ini semua mau kasih turun di sini. Iyo, satu mobil hitung-hitung ada 14 karung beras. Apa itu? Perpuluhan. Jadi pertanda keluarga ini setia pada Tuhan. Begitu mereka dapat usaha, mereka lakukan itu. Jadi saya mohon selama dipilih oleh anggota jemaat Renung 4, IPD Veteran Tampung Renung 4 yang bendahara.
menandakan bahwa dipercaya mereka itu Tuhan. Ke-21 ayat 1 demikian bunyinya, dan pindah pada beberapa ayat yang saudara pasti akan dengar. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, lalu di dalam roh yang membawa aku ke seluruh gunung yang besar, ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yasmis, jernih seperti kristal. Ayat yang ke-21 dikatakan begini, dan ke-12 pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau kejahatan atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.